Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih di dalam Kristus, salam sukacita bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama bisa beribadah, datang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ada pesan Tuhan buat setiap kita dalam minggu ini sebelum kita masuk ibadah, ya. Dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow, haleluya. Minggu ini Tuhan memberi pesan yang luar biasa buat kita lewat Ulangan 31 ayat yang ke-6 ini, untuk kita terus menguatkan hati kita dan meneguhkan hati kita, sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih dapat kesempatan Tuhan untuk bisa beribadah bersama seisi keluarga kami Tuhan. Oh, kami bersyukur buat hari Sabat yang baru pada hari ini. Firman-Mu meneguhkan kami untuk kami terus menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami. Kami percaya bahwa Bapa tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sendiri. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sungguh nyata akan Tuhan kerjakan buat setiap kami Tuhan dalam minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau buka roh kami, hati kami Tuhan, untuk Tuhan melawat kami lewat pujian penyembahan, lewat firman-Mu yang Tuhan akan taburkan ke setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sami derek Gusti.
sama-sama bersuka cita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.
Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini yang jadi kerinduan kami, mengenal-Mu lebih dalam hidup kami, menjadi penyembah-Mu Yesus. Dengarkan setiap kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Ku dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, sama-sama katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru bagi kami Tuhan.
panggil namanya. Oh, panggil nama Tuhan. Katakan kerinduanmu, katakan ku ingin mengenalmu lebih dalam Tuhan. Sungguh kami rindu mengenalmu lebih lagi. Nyatakan lebih lagi pribadimu atas setiap kami Tuhan. Oh, mari semua umat Tuhan menyembah Dia. Oh, angkat pujianmu. Oh, haleluya. Yesus, Yesus. Oh, yes God, tarik kami lebih dekat kepadamu. Oh, supaya kami lebih mengenalmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Roh Kudus, bawa kami mengenal, oh, pribadi Tuhan yang besar. Roh Kudus, bawa kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Oh, supaya kami mengenalmu lebih dalam lagi. Rohnya sedang dicurahkan pagi hari ini. Roh pengenalan akan Tuhan tercurah atas kami pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau membawa hati kami, sebab hanya Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kami membawa hidup kami menjadi persembahan bagi-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahan, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hati, hanya Engkau di hidupku. Amin. Yesusku,
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa kembali di dalam ibadah raya online dalam pagi hari ini. Sungguh sukacita yang sangat besar kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dan membuat roh kita menjadi semakin berapi-api, semakin semangat kembali Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih dan ucapkan syukur kepada tim PAW juga multimedia yang sudah melayani Tuhan dalam ibadah raya pagi hari ini. Dan juga saya ucapkan syukur dan terima kasih kepada tim pelayan Tuhan di Youth dan juga Gereja Anak yang sudah melayani Tuhan di dalam pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya rindu untuk mengenal Bapak Ibu yang baru pertama kali join di dalam ibadah raya online bersama-sama dengan kami. Sungguh sukacita yang besar kami dapat mengenal Bapak Ibu untuk lebih dalam lagi. Dan kiranya bila Bapak Ibu berkenan untuk dilayani lebih lagi, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Dan kiranya Bapak Ibu juga dapat ikut join kembali dalam sukacita besar ibadah bersama kami melalui minggu-minggu yang akan datang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menabur melalui pekerjaan Tuhan dalam persembahan dan persepuluhan. Sebelum kita melakukan persembahan dan persepuluhan, Bapak, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, ucap syukur Tuhan oleh karena kasih, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, melalui pekerjaan-pekerjaan kami, melalui usaha-usaha kami Tuhan. Engkau yang selalu menopang kehidupan kami. Kiranya ya Bapa, kasih karunia-Mu Tuhan selalu dan selalu Tuhan membuat kami bersuka cita Tuhan di dalam keadaan apapun. Dan kiranya ya Bapa, melalui persembahan dan persepuluhan ini Tuhan, Tuhan berkati Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sehingga nama-Mu dan semakin besar Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kiranya banyak orang yang mengaku dan semua lidah mengucap syukur Tuhan bahwa hanya Tuhan Yesus sajalah juru selamat satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkati taburan kami, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dapat melakukan persembahan, memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu, atau juga dengan melalui scan QR code yang juga tertera di layar kaca Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada spesial info bahwa gereja akan memulai ibadah secara onsite, tetapi kita masih ada kapasitas terbatas. Dan info ibadah raya onsite ini akan dimulai pada tanggal 31 Oktober. Jadi tanggal 31 Oktober nanti kita akan ibadah raya onsite. Dan kiranya Bapak Ibu dapat berkenan hadir. Dan info ibadah raya onsite ini dapat Ibu menghubungi nomor WhatsApp yang kesekretariatan gereja, atau nanti akan di-share dalam ikon IG Gereja House of Grace. Tak lupa saya juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, Saudara yang berulang tahun dalam minggu ini, baik ulang tahun pernikahan ataupun ulang tahun kelahiran. Dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan anggur-anggur baru, sukacita yang baru dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada ibadah raya hari ini akan dilayani oleh Pastor Jonathan Patiasyana. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, juga kita siapkan Alkitab kita, buku catatan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera saudara-saudara, Shalom, GBI House of Grace, Surabaya.
Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara, sekalipun kita hanya bertemu secara online. Tapi ini merupakan sebuah kesempatan yang istimewa buat saya untuk melayani saudara. Saya senang dengan tema yang diberikan pada saya. Dan ini merupakan tema saudara pada bulan ini, yang terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-43. I do new things. Ya. Jadi memang Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerjakan perkara-perkara yang baru. Nah, saya ingin membahas bagaimana kita bersikap terhadap perkara-perkara baru yang Tuhan bawa. Nah, saya mempercayai sekarang ini ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan melalui pandemi yang sedang berlangsung saat sekarang ini. Kita sebenarnya tidak perlu patah hati dan merasa tertekan mengenai semua situasi ini, karena saya percaya dalam keadaan seperti apapun Tuhan telah mempersiapkan sesuatu yang dahsyat buat umatnya. Dan saya mempercayai apa yang sedang terjadi sekarang itu sedang menggiring kita kepada suatu new landscape, pada suatu keadaan yang baru, suatu situasi yang baru. Gereja sedang dibawa pada situasi yang baru. Dan sudah waktunya gereja betul-betul kembali mengingat ulang apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya 43 ini, bahwa I do new things. Ya, jangan ingat-ingat lagi yang di belakang. Ya, kalau saudara baca ayat 18, itu jangan ingat-ingat ayat yang di belakang. Harusnya kita konsentrasi pada hal yang di depan. Tuhan sudah melakukan sesuatu yang baru. Lihatlah, ya, dan dia sedang bertumbuh sekarang. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita sedang mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat. Ada 3 hal yang saya yakin Tuhan sedang kerjakan sekarang. Yang pertama adalah progres yang membawa gerejanya maju ke depan untuk melakukan perkara-perkara dahsyat dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar secara sensasi, tapi gereja mulai masuk pada hal-hal yang esensi. Jadi perkara-perkara baru yang Tuhan kerjakan kepada gerejanya ini sedang membawa gereja kembali kepada hal-hal esensi yang Tuhan mau gereja rangkul saat sekarang ini. Yang kedua, saya mempercayai bahwa cara Tuhan membawa gerejanya adalah cara yang kreatif, yang belum pernah gereja lihat sebelumnya. Tuhan akan melakukannya untuk gerejanya. Sedangkan yang ketiga adalah Tuhan akan membawa gerejanya kepada satu musim produktivitas yang luar biasa. Saudara akan melihat gereja akan berbuah dengan sangat lebat, karena Tuhan sedang membawa gerejanya pada sebuah keadaan di mana ditulis oleh Alkitab, di tempat yang baru ini, di jalan yang baru ini, ada jalan di padang belantara, ada sungai di padang gurun. Jadi itu saudara akan melihat akan terjadi kesuburan di tempat yang tadinya kering kerontang, akan terjadi kesuburan. Gereja akan masuk kepada masa-masa yang produktif. Untuk itu kita perlu mempersiapkan diri kita. Nah, saya ingin kita membaca dari kitab Yosua. Saya ingin kita baca dari kitab Yosua pasalnya yang ketiga. Nah, tentu sudah tahu kitab Yosua pasalnya yang pertama dan pasalnya yang kedua memberi penjelasan kepada kita bahwa hey, this is a new era. Ini adalah era baru. Kepemimpinan Musa telah selesai. Musa sudah mati. Makanya Tuhan katakan kepada Yosua, bangunlah, bersiaplah, dan seberangilah sungai Yordan engkau dengan umat yang engkau akan pimpin. Jadi Tuhan bilang, kamu harus bangun mempersiapkan dirimu untuk menyeberang sungai Yordan. Nah itu mereka belum pernah melewati sungai Yordan sebelumnya. Mereka cuma muter-muter di sekitarnya, tidak pernah melewati sungai Yordan. Dan kalau saudara perhatikan, sungai Yordan ini adalah arti daripada Yordan yang bahasa Ibrani Yarden, ya, dan kata itu dapat Yardenit. Yarden itu sebenarnya punya arti sebenarnya the descender, ya, descender. Jadi dia itu yang membawa orang turun atau sesuatu yang menarik turun, ya. Jadi bangsa Israel sekarang ada di tepi sungai Yordan. Mereka harus mengambil jalan turun terlebih dahulu untuk kemudian dapat menyeberang. Kita harus dapat menyeberangi sungai Yordan kita. Ada saat-saat di mana kita ada di tempat lembah yang paling dalam, tapi kita harus menyeberangi sungai tersebut.
Nah sekarang di pasal 3 akan kita baca ini. Yosua sebagai pemimpin baru. Yosua sebagai seorang yang baru pertama kali memimpin bangsa Israel. Dan ini cuma sebagai wakil Musa. Dia adalah seorang protege dari Musa, ya. Jadi dia mungkin melihat semuanya, tapi dia tidak pernah dalam posisi harus mengambil keputusan. Sekarang Tuhan berbicara kepadanya, dia harus bangun, dia tidak boleh kecut dan tawar hati, dia harus maju. Nah sekarang mari kita akan baca ayatnya Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat saja, ya. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allah yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ya, coba kita lihat. Mungkin saya baca ayat yang kelima. Berkata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yang dimaksud dari pembacaan ini sebenarnya adalah bahwa Tuhan mau kita mengerti bahwa apa yang bakal kita hadapi di depan ini adalah sama sekali baru. Saya mempercayai apa yang terjadi dengan kita masa-masa sekarang ini setelah kegoncangan yang luar biasa selama hampir 2 tahun sekarang ini, ya. Kalau hitung-hitung dari bulan Maret, kita sekarang ya sudah mungkin 1 tahun, berapa bulan ini? 1 tahun 7 bulan, ya. 1 tahun 7 bulan kita ada dalam situasi yang disebut dengan pandemi. Di mana sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu kita mulai kenal yang namanya lockdown. Kita mulai kenal yang namanya kita harus jaga jarak, protokol kesehatan. Semua itu telah mempengaruhi banyak hal untuk kita. Sangat terpengaruh, betul ya? Gereja mengalami perubahan yang sangat besar. Bukan cuma gereja. The outskirt of business change, ya. Kita lihat bagian bisnis berubah, pendidikan berubah, apalagi sebutlah sosial, kita punya dinamika sosial berubah dengan sangat drastis. Dan kita sekarang ada di ujung dari perubahan yang sangat besar. Kalau kita melewati pandemi ini, sudah ada new landscape di depan kita yang harus kita masuki dengan hal-hal yang baru yang kita perlu masuki. Kita perlu mempersiapkan diri kita. Kita perlu mempersiapkan diri kita. Umat Tuhan, saya mau katakan, kita perlu mempersiapkan diri kita. Jangan menganggap, oh gampang, kita akan masuk lagi. Oh, mana new normal? Toh nanti new normal jadi normal juga. Kita akan kembali ke belakang. Ada hal-hal yang saudara harus mengerti. Disinilah saya mau katakan kepada saudara. Untuk perkara baru yang Tuhan siapkan, seringkali Tuhan mau kita harus menyeberang. Pengertian menyeberang itu supaya saudara tidak lagi ingin untuk kembali ke tempat yang setelah engkau tinggalkan untuk menyeberang itu. Dalam penyeberangan ini engkau tidak perlu balik lagi. Karena memang kata menyeberang ini penting sekali. Dan pada particular ayat yang kita baca ini, bangsa Israel harus menyeberangi sungai Yordan. Mereka harus menyeberangi daerah yang paling rendah dalam kehidupan mereka. Daerah yang membawa kematian dalam kehidupan mereka. Mereka harus lewati sekarang itu. Dan dalam penyeberangan ini, tentu saudara tahu kan, sebenarnya mereka sebelumnya udah ada di dekat sini tadinya, di Kadesh Barnea. Tapi kemudian di situ mereka
karena pengintai yang masuk kembali 12 pengintai, 10 mengatakan berita negatif, cuma 2 yang mengatakan berita positif. Kemudian mereka percaya berita negatif. Berita negatif kemudian membunuh mereka semuanya. Karena mereka semuanya lebih suka dengan Mesir. Mereka suka ingat yang lalu-lalu. Mereka suka ingat yang lama-lama. Mereka nggak mau masuk pada hal yang baru. Nah, mari saya beritahukan dulu pada saudara sebelum saya akan membahas pada saudara apa yang harus menjadi bagian kita untuk mempersiapkan perkara-perkara baru yang Tuhan sedang siapkan buat kita, yang Tuhan sudah siapkan buat kita untuk kita masuki. Mari saya beritahu dulu, bangsa Israel itu 400 tahun mereka ada di Mesir. Seluruh mentalitas mereka sudah mentalitas Mesir. Waktu Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir untuk datang pada pribadi Tuhan, di dalam perjalanan selama 40 tahun Tuhan rubah mereka. Tujuan Tuhan membawa mereka selama 40 tahun supaya mereka belajar sesuatu. Mereka belajar bahwa mereka harus bergantung pada firman Tuhan. Sudah bisa baca itu di Ulangan pasalnya yang ke-8. Sengaja Tuhan bawa mereka masuk ke 40 tahun berputar-putar di padang gurun untuk mencobai mereka, untuk mengetahui apakah dalam hati mereka ada firman Tuhan, supaya mereka tidak mengandalkan perkataan, tidak mengandalkan makanan, karena manusia tidak hidup dari dari roti saja, dari apa yang mereka makan, tapi manusia hidup dari perkataan firman Allah. Mereka harus belajar hal tersebut, bahwa firman Allah esensi, firman Allah adalah hal yang terpenting dalam kehidupan ini. Itu tujuannya supaya mereka tidak lagi terpengaruh kepada pola hidup, gaya hidup, pola pikir. Firman Allah ubah paradigma kita. Firman Allah ubah pola pikir kita. Firman Allah memberikan ide-ide kerajaan Allah yang membuat kita mengerti kehendak Allah sehingga kita tidak perlu balik lagi ke sana. Nah, yang terjadi sekarang di sini adalah ini yang saudara harus perhatikan. Setelah mereka 40 tahun ada di padang gurun, itu mereka di padang gurun luar biasa, saudara. Saya beritahu, mereka makan roti yang turun dari langit setiap hari. Mereka bangun pagi, roti turun dari langit. Mereka ambil, mereka makan tiap hari, 40 years. Begitu mereka masuk ke tanah perjanjian, selesai. Nggak ada mana lagi. Mana nggak ada. Selama 40 tahun, mereka itu dituntun pakai tiang awan dan tiang api. Untuk 40 tahun lamanya, mereka berjalan dengan tuntunan tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api bukan cuma menuntun mereka, itu menjaga mereka. Sebab kalau di gurun suhunya bisa di atas 60 derajat Celcius kan. Bisa bayangkan kalau ada tiang awan paling tidak memberikan kesejukan buat mereka sedikit, supaya mereka tidak mati kepanasan di gurun yang sangat kejam itu. Dan kalau di malam hari suhu gurun bisa turun sampai 10 derajat di bawah nol. Mereka bisa kedinginan. Sedangkan tiang api itu bisa memberikan kehangatan dalam kehidupan mereka. Dan saudara bisa lihat bagaimana tiang awan dan tiang api bukan cuma menuntun, tapi melindungi mereka, to protect them from the harm of the desert, untuk melindungi mereka dari bahaya yang ada di dalam padang gurun. Tapi kita tentu mengerti, begitu mereka masuk tanah perjanjian, mereka menyeberang sungai Yordan, selesai, tidak ada lagi tiang awan dan tiang api. Jadi memang untuk masuk ke sesuatu yang baru ini, bayangkan ada banyak hal yang mereka sudah custom to for 40 years. Mereka sudah terbiasa selama 40 tahun dengan semua yang itu. Mujizat semuanya. Mereka mau makan daging, daging datang. Mereka makan roti, roti turun dari langit. Mereka mau apa aja. Bahkan dikatakan mereka berjalan, air itu mengalir buat mereka di padang gurun. Saya bisa bayangkan ya. Kemudian kita melihat seperti yang dikatakan di Yesaya 43 yang jadi tema saudara. Tuhan berkata, jangan ingat yang dulu-dulu lagi. Yang ini semuanya udah enggak. Aku udah pakai lagi. Udah enggak. Sekarang adalah hal yang baru. Tuntunan berubah. Cara berubah. Pendekatan berubah. Tadinya Tuhan berperang ganti mereka. Sekarang mereka harus berperang sendiri untuk merebut tanah perjanjian itu. Ditulis oleh Alkitab seperti itu. Makanya Yosua memberi perintah kepada mereka. Ya,
ada 3 hal yang Yosua katakan kepada mereka. Yang pertama, sekarang mata mereka harus tertuju kepada tabut perjanjian. Dulu mereka harus melihat tiang awan dan tiang api. Sekarang mata mereka harus tertuju pada tabut perjanjian. Nah, stop sebentar. Tabut perjanjian ini, apa sih tabut perjanjian itu? Satu kotak aja yang pakai tutup pendamaian. Di dalam kotak itu ya ada 3 hal penting. Ada buli-buli berisi mana, ya, hasil itu. Yang kedua adalah 2 loh batu yang terima dari Gunung Sinai, diterima oleh Musa. Dan yang ketiga adalah tongkat Harun yang bertunas. Itu ada di dalam situ. Itu semua berbicara tentang 3 hal. Berbicara tentang yang pertama berbicara tentang hadirat Tuhan yang selalu ada dengan umatnya. Yang kedua berbicara tentang pemerintahan Allah yang ada dengan umatnya. Dan kemudian yang ketiga dikatakan kemuliaan Allah yang ada dengan umatnya. Jadi itu 3 hal itu. Dengan kata lain, kalau kita punya bahasa, ini sama seperti Yesus di perjanjian baru. Tabut perjanjian ini seperti Yesus di perjanjian baru. Di dalamnya hukum Taurat dan mana, ya. Dia adalah roti hidup, dia adalah firman Tuhan. Dan dia berbicara tongkat otoritas ada padanya. Jadi itu berbicara tentang pribadi Yesus. Tapi saya bukan pengkhotbah alegoris, saya tidak akan bawa saudara ke situ. Tapi mereka sekarang, kalau saya punya bahasa, harus melihat pergerakan Allah. Mereka harus tetap ada dalam hadirat Allah untuk bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Bahkan Alkitab berkata di situ, ini karena ini sedang ada dalam sebuah perjalanan, jadi Yosua bilang, jangan kamu terlalu dekat, ambil jarak supaya kamu tahu kemana dia akan bergerak. Jadi yang kebetulan kita harus menjadi orang-orang yang dapat melihat dan kemudian mengikuti pergerakan Allah. Kita harus mengikuti terus pergerakan Allah. Tuhan sedang bergerak dengan cara yang luar biasa. Paling tidak ada 3 pergerakan Allah yang dahsyat yang sedang terjadi di seluruh dunia ini. Yang pertama adalah pergerakan kebangkitan orang-orang kudus. Sekarang saudara, orang kudus yang tidak bisa melayani, tidak bisa berdoa, tidak bisa baca Alkitab, tidak bisa sharing, terpaksa harus. Karena mereka harus buat itu di rumahnya. Tidak bisa berharap pendeta untuk khotbahin mereka lagi. Mereka harus buat di rumahnya. Sekarang ada terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Apa yang harus dikerjakan oleh pendeta atau hamba-hamba Tuhan sekarang? Orang-orang biasa, jemaat biasa melakukannya. Karena memang di dalam kekristenan sebenarnya, di dalam kerajaan Allah, tidak ada hamba Tuhan, tidak ada pelayan Tuhan, tidak ada jemaat biasa, tidak ada imam, tidak ada clergy, tidak ada laity, tidak ada imam, tidak ada orang awam. Yang ada adalah kita semua adalah imam. Ada terjadi kebangkitan orang-orang percaya di mana-mana. Saya terkejut sekarang, ya, di murid-murid di komunitas kita itu yang tadinya tidak bisa berdoa, sekarang mulai berdoa, mulai sampaikan firman Tuhan, sharing mereka bagus-bagus lagi saya rasa. Dan saya pikir luar biasa, ada terobosan baru yang Tuhan sedang kerjakan. Apalagi saudara, ada perkara-perkara ajaib yang terjadi. Yang kedua adalah sedang terjadi sekarang apa yang kita sebut dengan kebangkitan generasi baru, ya, generasi baru dengan kepandaian yang hebat, dengan teknologi yang luar biasa, dengan pemahaman terhadap device yang canggih yang mereka bisa kuasai. Itu sedang terjadi di sekitar kita. Sekarang pergerakan semua orang percaya dibarengi dengan bangkitnya generasi baru. Tapi yang paling luar biasa adalah ini. Ini hal yang luar biasa. Ritual-ritual yang dulu udah gak berlaku lagi. Sudah gak, ada banyak ritual kita sudah gak berlaku lagi. Karena hal yang baru sedang terjadi di mana-mana, ya. Ya, sampai sekarang orang dengan lucu memberitahukan kalau penyembahan sekarang hati-hati, karena sekarang orang penyembahan sudah bisa penyembahan cek toko sebelah. Kalau dia gak suka hari Minggu ini lagu-lagunya, dia pindah ke gereja lain. Dan belum tentu dia mau balik ke situ lagi untuk dengar khotbahnya. Enggak. Oh, mereka sekarang tinggal cari aja. Nah, ada yang positif, ada yang negatif.
Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Hamba-hamba Tuhan sekarang ter-challenge untuk terus mencari Tuhan. Sebab Tuhan sekarang sedang melakukan perkara-perkara yang baru. Ada banyak pergerakan besar yang sedang terjadi. Saya sudah katakan tadi, pergerakan itu sifatnya progresif, maju ke depan. Ya, itu jelas. Yang kedua adalah pergerakan ke depan ini sifatnya sangat kreatif. Penuh dengan hal-hal yang baru, kreatif dalam pendekatan. Tapi juga bukan cuma kreatif, mereka juga produktif. Mereka akan menghasilkan perkara-perkara yang ajaib. Ada sebuah terobosan yang besar memang yang sedang terjadi. Nah, di sini diberitahukan kepada kita bahwa kita perlu melihat hal tersebut. Kita harus melihat hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan ini. Kita harus mengikuti pergerakan Tuhan. Jadi yang pertama adalah kita perlu sekali untuk melihat hal tersebut. Kan kita tahu bahwa Tuhan ini membawa kita pada sebuah perjalanan yang dia udah rancang sendiri. Itu sudah pasti. Dan waktu kita melewati semuanya ini, kita akan masuk kepada perkara-perkara yang baru dalam journey ini. Dan Yosua berkata, kenapa kamu harus memperhatikan semuanya itu? Dia bilang gini, sebab jalan yang kamu harus tempuh ini belum pernah kamu lalui dahulu. Artinya, this is a new ways. This is a new ways. Ini adalah jalan yang baru. Wow. Benar? Jalan yang baru ini sedang terjadi di depan mata kita. Nah, kemudian diberitahukan kepada kita apa yang harus kita perbuat. Jadi yang pertama adalah perhatikanlah tabut perjanjian. Artinya ikutilah pergerakan Allah. Ikutilah apa yang Tuhan sedang kerjakan sekarang. Ikuti. Follow through. Sebab Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah umatnya. Yang kedua, ini kata yang penting. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, kita tidak perlu takut perkara-perkara ajaib terjadi pada kita. Dan Tuhan dapat pakai siapa saja. Tuhan dapat pakai saudara, Tuhan dapat pakai siapa saja. Ya. Saya telah melihat sekali lagi di jemaat atau di dalam komunitas yang kami layani, ada banyak orang-orang mengalami mujizat di tengah-tengah mereka. Mengapa mereka mengalaminya? Karena Tuhan memang sedang mengerjakan hal tersebut. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita lagi. Kalau tadi persiapannya perhatikanlah tabut perjanjian itu. Yang kedua dia katakan ini, kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah dirimu. Kata menguduskan diri itu seringkali kita terlalu dogmatis ya. Kita terlalu menguduskan diri itu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sebenarnya kata menguduskan diri itu sederhana begini. Dikhususkan untuk Tuhan. Jadi dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Separated unto God. Itu kudus artinya ya. Kalau dalam perjanjian baru menggunakan kata hagiasmos. Kalau perjanjian lama menggunakan kata kadash. Kalau kita memperhatikan baik-baik bahwa benar kita perlu mempersiapkan diri kita. Kita harus totally ya dipisahkan dan dikhususkan untuk perkara-perkara ilahi ini. Kita nggak bercanda. Ini punya pengertian kita harus fokus. Kita harus punya determination. Kita harus punya ketetapan hati untuk fokus pada apa yang sedang terjadi. Ya, belakangan ini sejak 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, saya mulai mengkhotbahkan di komunitas kita. Hey, saya harus mempersiapkan saudara. Saya bersalah kalau saya tidak mempersiapkan saudara kepada new landscape, kepada hal-hal yang baru yang Tuhan sedang kerjakan sekarang. Kita harus masuk ke situ. Dan kemudian kita mengetahui saudara, ini yang terjadi. Kalau kita sudah mengikuti pergerakan Allah. Ini dia. Kemudian kita sudah menguduskan diri kita. Kita sudah totally consecrated. Kita percaya Tuhan mempersiapkan kita untuk ini. Kita betul-betul determined. Kita kemudian masuk bersama dengan dia. Kalau saudara baca
seterusnya. Waktu Yosua memerintahkan imam-imam itu masuk ke Sungai Yordan, begitu kakinya mereka masuk ke dalam air, Sungai Yordan terbelah menjadi dua. Sesuatu yang merupakan jalan turun telah merupakan jalan mereka untuk mencapai tujuan Tuhan. Ada banyak kali Tuhan bawa kita seperti jalan turun, seperti ke lembah Yordan, dan descender, turun ke bawah. Tapi justru waktu kita turun ke bawah, saat itulah Tuhan mengangkat kita. Karena bagi Tuhan, the way to go up is to go down. The way to go up is to go down. Jalan untuk naik, karena kita harus turun. Dan dalam konsep ini kita melihat bahwa Tuhan melakukannya untuk bangsa Israel. Begitu mereka sampai di Sungai Yordan, mereka pikir udah, mereka akan turun di sini. Tapi ternyata enggak. Sungai Yordan terbelah menjadi dua. Mereka melewatinya. Dan begitu melewati sampai di seberang. Sudah baca Alkitab saudara dengan jelas. Yosua kemudian melakukan beberapa hal yang luar biasa. Yosua melakukan apa yang disebut dengan pengudusan, penyucian. Dia bereskan orang Israel. Dia berkata buat mereka, dia sunat mereka, dia putuskan, dia selesaikan perkara-perkara yang di belakang. Tujuannya begini, supaya mereka tidak perlu lagi mundur ke belakang. Selesai sudah. Tidak ada lagi dengan Mesir, tidak ada lagi dengan padang gurun. Sekarang tanah perjanjian. Sekarang tanah perjanjian. Kalau sudah baca pasalnya yang kelima, Yosua kemudian mulai mengerjakan semuanya itu. Dia membereskan semuanya. Saudara, benar. Kalau saudara baca di Yesaya 43, saya mau akhiri dengan ini. Di Yesaya 43. Ya, Yesaya 43 ayat yang tentu telah menjadi ayat tema saudara. Yesaya 43 ini. Ayatnya yang ke 19, 20, dan 21. Gini saudara. Tuhan punya tujuan di dalam membuat perkara yang baru ini. Tuhan punya tujuan. Dan tujuannya itu adalah membentuk saudara. Membentuk saudara. Itu ditulis di ayat 51. Umat yang kubentuk. Nah itu dia. Dia membentuk saudara supaya saudara dapat menjadi alat kemuliaan. Sebab umat yang kubentuk akan menyatakan kemasyuranku. Tidak ada umat yang menyatakan kemuliaan Tuhan tidak melewati proses pembentukan. Jadi hal-hal yang baru ini bertujuan untuk membentuk saudara. Membentuk apa? Membentuk ketergantungan saudara pada Tuhan. Membentuk saudara untuk kembali terus menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Karena saudara tidak bisa bergantung pada pengalaman masa lalu saudara. Saudara perlu bergantung pada Tuhan. Tapi yang luar biasa dari semuanya adalah ini. Bahwa Tuhan mau, tujuannya buat kita adalah ini. Supaya dia dapat memberi minum saudara. Dia mau membuat saudara menjadi puas. Oh my God, I like this. Saya suka ini. Ingat, apa tujuan Tuhan membuat semua ini baru? Apa tujuannya taruh jalan raya? Apa tujuannya dia mau kasih sungai di padang gurun dari Yesaya pasalnya ke-43 yang saudara ketahui itu. Yesaya 43 ya, ayatnya ke-19. Dia berkata kepada kita, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku. Untuk memberi minum umat pilihanku. Tuhan mau beri minum saudara. Tuhan mau saudara mengalami kesegaran. Fresh. Tuhan suka menyegarkan umatnya. I like this statement. Untuk memberi minum umat pilihanku. Tapi kemudian umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemuliaanku. Purpose dari semua yang Tuhan buat dalam pembaharuan ini adalah
supaya yang pertama dia dapat membentuk umatnya, supaya umatnya menjadi bejana kemuliaannya. Tapi bukan cuma itu, dia juga mau memberi minum umatnya supaya umatnya puas, supaya umatnya dipuaskan, supaya umatnya mengalami apa yang disebut dengan sebuah kesegaran demi kesegaran. Di hal yang baru saya yakin akan ada kesegaran baru. Jangan tolak perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan dalam diri saudara. Persiapkan dirimu. Lihatlah tabut perjanjian itu. Lihatlah pergerakan Allah yang sedang terjadi. Yang kedua, dikatakan kuduskanlah dirimu. Itu penting sekali. Kuduskanlah dirimu. Ya, kita perlu menguduskan diri kita. Ya, kita perlu sekali untuk mengkhususkan determination kita kepada perkara-perkara yang dahsyat dari Allah. Kalau kita sudah buat itu, saudara, Alkitab berkata buat kita, mereka kemudian mengalami Jordan terbelah menjadi dua. Ada mujizat besar yang terjadi. Ada jalan-jalan yang tersedia buat saudara. God will make ways. Hari ini, kalau saudara sedang mengalami masalah dengan bisnismu apamu, ada jalan di sana. Ada jalan yang baru. Tapi kata kuncinya, jangan ingat yang lama. Putuskan hubungan saudara dengan hal yang lama. Masuklah kepada perkara yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu diberkati pagi hari ini di ibadah kita? Saya secara pribadi merasa sangat diberkati. Saya mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Jonathan Patiasina yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang menguatkan kita. Sekali lagi terima kasih Pak. Juga terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita dengan pujian dan penyembahan yang sungguh memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur dan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Oh, terima kasih ya Bapa. Buat pagi hari ini kami boleh datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian, penyembahan kami. Juga kami sudah menerima berkat firman Tuhan yang menguatkan kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah melawat kami semua. Kami sungguh bersyukur atas lawatan Tuhan ini. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat yang berlimpah yang dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, penyertaan dan penghiburan yang dari Roh Kudus itu menyertai kita semua. Mulai sekarang sampai Maranatha Yesus, Tuhan datang kali yang kedua. Biar kita semua yang sudah menerima berkat ini, mari kita katakan, amin, haleluya. God bless you. Tuhan memberkati kita semua.